Apakah kita memang mau memilih tetap dalam koridor yang benar atau mulai agak miring, itu semua pilihan kita. Yang merasa itu baik-baik aja gitu ya. Baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ternyata kan baik-baik itu belum tentu benar. Betul. Memang Tuhan terlalu baik ya. Tuhan gak pernah milih orang yang sempurna. Tuhan milih orang yang bermasalah, yang mau berubah. Jadi makanya saya selalu ingatkan pada orang-orang yang misalnya mau memikirkan, nanti kan bisa, nanti akan bersama-sama, nanti kita bisa jadi bareng. Daripada nanti, mendingan dari mulai sekarang memutuskan. Karena yang dalam aja, yang kita sama-sama kepercayaan aja belum tentu. Kalau betul Tuhan memang mengasihi saya hanya minta satu aja. Saya nggak minta uang, saya nggak minta rumah, saya nggak minta apa. Saya hanya minta anak saya boleh nggak lahir normal. Di sanalah saya mengerti pelayanan yang sesungguhnya itu bukan mimbar. Pelayanan yang sesungguhnya adalah waktu kita merendahkan hati kita seperti hati seorang hamba. Menembus waktu. Shalom, selamat datang di podcast Menembus Waktu bersama saya, Denny Widya CBC. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa masa lalu adalah tempat belajar, masa kini adalah tempat berjuang, dan masa depan adalah tempat berharap. Namun, di tengah semua perputaran waktu itu, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yang kasihnya melampaui segala musim hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana Tuhan merestorasi sejarah hidup seseorang, bagaimana Tuhan memulihkan apa yang telah hancur, dan bagaimana kita bisa tetap setia dalam panggilan di zaman ini. Pada hari ini telah hadir narasumber, seorang wanita yang telah Tuhan pakai dengan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ibu Pastor Indri Pardede. Terima kasih Bu Indri sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Amin. Senang bisa duduk bersama Ibu dan bisa berbincang-bincang bersama Bu Indri nih Bu. Amin, amin. Luar biasa Bu, kalau kasih. melihat perjalanan dari kesaksian Bu Indri ya Bu ya. Nah Bu, di podcast ini Bu, bisa nggak Ibu ceritakan Bu, titik balik seorang Ibu Indri Pardede untuk melayani Tuhan. Di mana Bu titik baliknya itu? Wow. Shalom dulu semuanya untuk pemirsa dari podcast Menembus Waktu ya. Itu luar biasa, menembus waktu keren banget ya. Dari namanya juga artinya apapun bisa kita tembus bersama dengan Tuhan. Nah sebelumnya terima kasih buat Pak Denny yang boleh mempercayakan saya untuk kita boleh berbincang-bincang di tempat ini. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang ada mendengar dan lagi menonton hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Nama saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya ya. Nah kalau tadi Pak Denny nanya itu dimulai dari mana, kalau saya cerita mungkin bisa 3 hari 3 malam gitu ya. Tapi intinya saya akan cut sampai akhirnya dengan waktu yang terbatas itu bisa tersampaikan. Jadi intinya saya dari keluarga Kristen ya. Ayah saya adalah seorang pribadi yang sangat aktif di gereja tempat beliau, dan juga ibu saya juga itu sangat aktif di sana. Mereka juga banyak membangun gereja. Intinya orang-orang yang memang betul-betul ada dalam lingkungan orang-orang percaya seperti itu. Nah, tapi tidak membuat automatically kehidupan saya secara pribadi seperti yang diharapkan begitu. Nah, jadi sebenarnya Ibu dari keluarga Kristen ya Bu ya. Dan Kristen. Orang tua juga sudah mengenal Tuhan ya. Sangat. Ibu saya adalah pendoa. Tapi waktu itu mungkin karena saya juga faktor masih umur juga ya kali ya. Jadi saya pikir ya hidup ini pokoknya yang gak usah terlalu serius banget lah gitu. Saya tiap minggu ke gereja. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, setiap Natal itu kita pasti, kebetulan kita tinggalnya di kompleks. Dimana itu ada banyak karyawan di sana karena ayah kebetulan itu punya ada usaha. Jadi kita tuh setiap tahun tuh pasti nanti ada kurang lebih 2.000 orang itu kita nyanyi lagu-lagu Natal. Saya suka sekali gitu loh. Nah, tapi itu waktu masih kecil. Nah sesudah saya SMA itu kan saya kan habis itu kan saya berangkat keluar. Nah jadi mulai pergaulannya udah nggak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah tapi saya nggak pernah menyalahkan pergaulan. Memang itu semua pilihan ya. Apakah kita memang mau memilih tetap dalam koridor yang benar atau mulai agak miring, itu semua pilihan kita. Makanya saya percaya kalau ada orang bilang karena dia punya pergaulan sih, kan bisa milih sebenarnya. Nah kebetulan saya yang nggak milih gitu. Nah akhirnya hidup saya mulai dalam keadaan menganggap itu wajar-wajar saja. Karena
semua begitu gitu Iya, loh. iya. Nah, jadi saya akhirnya pindah ke sekolah di luar. Nah, ternyata kehidupan saya bukan lebih baik lagi dan akhirnya saya mulai masuk dalam segala sesuatu. Intinya kalau dalam Alkitab itu ada banyak dosa, Dosa. ya bukan hanya cuma dosa hukum Hmm, Taurat ya, iya. semualah di sana ada di dalamnya. Dan saya merasa Iya. itu nggak salah Oh. karena penerimaan daripada teman-teman juga Iya. is okay Oh. ya. Dan memang Ibu orang merasa itu baik-baik aja gitu baik-baik ya? saja, Heeh. tidak ada masalah. Tapi Iya. ternyata kan baik-baik itu belum tentu benar. Betul, Nah iya. seperti itu. Tapi saya ke gereja aja, kalau ke gereja terus terang aja saya paling nunggu tuh kapan dikatakan amin gitu loh. Karena kalau udah dikatakan amin ini berarti udah mau Selesai. selesai. Dan selama dengar Iya. khotbahnya saya nanti bikin Alkitabnya tuh saya bikin kayak kipas gitu loh. Jadi Oh. lembaran-lembarannya saya bikin bulat-bulat kayak Iya. sanggul gitu loh. Iya. Habis itu nanti saya buka lagi, Iya. saya buat lagi. Nah pas amin saya langsung bilang yes gitu loh. Dan itu terjadi itu cukup lama. Nah kemudian akhirnya saya juga pergaulannya juga ya buat saya intinya kehidupan malam, udah gitu juga pergi keluar malam, udah gitu juga apa ya maksudnya itu bergaul dengan orang-orang yang mungkin nggak seperti yang Tuhan harapkan, Iya, itu iya. biasa-biasa aja. Oh. Tapi Bu, maaf. Orang tua tahu nggak itu Bu? Saya tuh memang mungkin pemain drama kali ya. Oh, jadi kalau orang dulu tua nggak tahu ya? asalkan kebetulan kamar saya itu pintunya ada 2. Oh. Jadi pintu yang ke rumah dan Iya. pintu yang bisa keluar langsung. Nah, jadi kalau yang keluar Iya. langsung, saya nanti pakai pintu yang lain untuk keluar. Tapi Iya. nanti saya punya tempat tidur itu saya bikin ada bantal Oh. gitu loh. Jadi kalau saya keluar malam-malam mungkin ke Wah. tempat ke diskotik, Iya, iya. itu mama pikir saya masih tidur. Oh. Karena kan dipasang lagu Iya, gitu iya. loh. Jadi memang penjahat ya, dari mulai kecil udah jadi penjahat. Oh. Makanya saya kalau mikir-mikir itu memang Tuhan terlalu baik ya. Tuhan nggak pernah milih orang yang sempurna, Iya. Tuhan milih orang yang bermasalah, yang mau berubah gitulah. Iya. Nah, jadi itu saya lakukan dan akhirnya sampai saya juga sampai salah pilih juga dalam pernikahan seperti itu. Iya. Dan saya anggap ya itu ya gimana gua Iya, gitu loh. iya, Nah, iya. dan ternyata waktu dalam pernikahan kita nggak pernah mengundang Tuhan Yesus, itulah awal daripada semua permasalahan. Nah, akhirnya pernikahan itu nggak bertahan lama. Iya. Itu bertahan hanya cuma 11 tahun Oh. ya, tapi yang pasti nggak ada Tuhan Yesus di dalamnya, Iya, seperti iya. itu. Nah, jadi makanya saya selalu ingatkan pada orang-orang yang misalnya mau memikirkan nanti kan bisa, nanti akan bersama-sama, nanti kita bisa jadi bareng. Daripada nanti mendingan dari mulai sekarang memutuskan, karena yang dalam aja, yang kita sama-sama kepercayaan aja belum tentu. Apalagi kalau berbeda dari Iya. mulai awal, itu akan menjadi cikal bakal kehancuran. Jadi saya selalu ingatkan kepada orang-orang yang saya layanin. Iya. Nah, waktu itu saya nggak kepikir, saya pikir cinta di atas segala-galanya mungkin. Oh, pokoknya intinya masih muda, gimana dikala bulan, dikala bintang. Iya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Oh. Nah, akhirnya rumah tangga itu hancur Iya. dan akhirnya bubar gitu loh. Oh. Nah, waktu bubar apakah saya langsung Iya. bertobat? Enggak tuh. Oh. Ya, jadi memang mungkin agak betul harus dicambuk itu betul. Iya, iya, Makanya iya. saya masih ingat Tuhan Yesus waktu mencambuk bait Allah, ya karena kesel kali ya, karena rumah bait Allah dibuat jadi rumah tempat jualan segala Iya, macam segala ya. macam. Jadi memang Tuhan itu memang berkata ya kalau kita mengasihi anak itu memang harus dirotan, saya percaya gitu loh ya. Nah, akhirnya nggak membuat saya juga cari Tuhan. Nah, sampai akhirnya saya kembali dan malahan yang lebih luar biasa waktu itu terjadi perang saudara. Jadi perang saudara itu artinya karena ayah saya meninggal tahun 91, jadi akhirnya kita itu jadi ribut lah. Dan memang sampai hari ini belum selesai Iya, sih. iya. Tapi saya percaya waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Iya. Tapi selama kita dalam koridor Tuhan, pasti Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, Iya. seperti itu. Nah, jadi waktu karena perang saudara itu waktu itu, jadi kita juga, jadi ternyata bukan hanya perang Malvinas atau perang Iran sekarang Amerika gitu loh Iya. ya. Tapi ternyata perang keluarga tuh lebih mengerikan gitu loh. Karena Iya. itu satu bapak satu ibu, tapi Iya, udah iya. seperti orang lain Iya, gitu loh. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mesti hidup sendiri nih, karena nggak mungkin sekarang berharap dengan warisan gitu. Iya, Nah, waktu itu saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Iya. Nah, waktu itu kami akhirnya buka usaha, tapi usahanya yang pasti bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena usahanya bagaimana mencari uang secepat-cepatnya dengan cara secepat-cepatnya gitu loh. Akhirnya kami buka diskotik. Oh. Nah, buka diskotik dan saya pikir kan kasih perpuluhan. Iya, iya. Nah, jadi seringkali kadang-kadang kita pikir kita Tuhan bisa disogok Iya. ya gitu ya. Yang penting kan gue nggak Iya. jahat-jahat banget Iya, dong. iya. Ada orang mungkin udah bikin diskotik tapi nggak ngasih. Iya. Gue minimal masih ngasih. Ngasih. Nah, jadi kita pikir kita Iya. bisa sogok Tuhan. Nah, itu diskotik memang luar biasa. Waktu itu dolar masih 2.000. Oh. Ya, jadi dolar Iya, iya. 2.000 intinya
itu dia punya profit itu kurang lebih 200 ke 300 juta per bulan. Iya. Dengan buka hanya 5 jam. Wah. Nah jadi bayangkan waktu Iya. itu dolar 2.000, sekarang Iya. dolar udah 17.000. Iya, iya. Dikalikan 8 Iya, berarti 1,6 udah, per bulan. miliaran, iya Dengan kan. buka cuma 3 jam. Iya. Coba usaha apa yang secepat itu Iya, langsung kan seperti itu ya. heeh. Nah jadi saya tuh betul-betul terlena. Nah Oh. jadi suami yang menjalankan Iya. dan saya yang cuman mendoakan. Iya. Kan nggak masuk akal mendoakan seperti itu. Mendoakan yang mendoakan bisnis supaya diskotik Tuhan, ini. ya, supaya banyak orang mabok, supaya banyak orang selingkuh, supaya orang banyak pakai narkoba. Iya. Jadi memang orang munafik lah. Oh. Makanya saya sering kali bilang jangan bermain-main dengan Tuhan ya. Jangan bermain di dua perahu. Iya. Ya kesannya kayak ke gereja, kesannya kayaknya sepertinya kasih perpuluhan, Iya. tapi sumbernya itu bukan dari yang Tuhan inginkan. Oh. Itu kami lakukan. Nah, Iya. sampai akhirnya Tuhan mungkin merasa ini anakku ini luar biasa ya. Udah gitu udah mengalami perceraian, tapi tidak membuat dia mencari Tuhan. Iya. Nah sampai akhirnya gara-gara masalah keluarga tadi kami pindahlah ke Bandung. Karena saya pikir waktu itu rumah saya itu hampir dilemparin batu dan juga anak saya mau diculik. Jadi saya pikir daripada bermasalah marilah kita pindah. Nah kan yang penting kan usahanya ada di Iya. Medan. Iya. Jadi usahanya ada, saya pikir kita pindah ke Bandung aman, anak gak diculik, tapi Iya. sementara penghasilan dapat. Iya. Kayak logika. Nah, tapi kadang-kadang logika itu gak jalan. Kalau kita ikut Tuhan pakai logika Iya. pasti babak belur. Tapi kalau ikut Tuhan pakai iman itu pasti kemenangan. Iya. Nah saya waktu itu belum mengerti. Oh. Nah akhirnya apa yang terjadi? Baru pindah kurang lebih 3 bulan. Tahun 1998 waktu Soeharto lengser. Iya. Itu jam 2 saya masih telepon ke itu kita punya di Aceh. Oh. Ya. Nah kita telepon tolong kirim uang sekian. Suami saya juga bilang tolong kirim uang sekian. Pas jam 4-nya mereka telepon lagi dan yang terima telepon suami saya dikatakan bahwa hotelnya 2,7 hektar yang ada diskotik di dalamnya itu semua dibakar dalam waktu 2 jam. Wah. Habis semuanya. Iya. Nah waktu itu kita pada punya sound system itu luar biasa itu. Itu istilahnya kalau hanya cuma dihidupin satu volume satu aja itu bisa sampai mungkin rambut kita juga naik ke genteng. Saking memang kan waktu itu Iya, kan kualitasnya bagus ya. diskotik, ekstasi, Iya. ya kan itu kan pasti dengan lagu yang paling Iya. yang paling seru itu kan pasti akan membuat mereka akan terus Iya. minum dan terus akan menikmatin seperti itu. Nah jadi akhirnya habis dibakar semuanya, tamu-tamu semuanya dikeluarkan dari kamar, itu mengerikan sekali. Mereka Iya. datang pakai bertruk-truk gitu. Oh. Nah dan saya waktu itu menyalahkan mereka Iya. karena belum mengerti ya. Oh. Saya pikir dasar memang kayak hanya dia aja yang paling baik. Nah, terus saya juga komplain sama Tuhan. Iya. Karena saya bilang Tuhan, apakah hanya saya aja yang paling jahat? Oh. Ya kan masih banyak orang yang jahat, koruptor kayak kok sampai gini-gini amat Iya, gitu loh. iya. Sampai hotel gua dibakar, Iya. udah gitu nggak punya penghasilan, Iya. warisan kagak dapet. Oh. Jadi artinya kan semua ditutup pintu Iya. nih sama Tuhan nih. Iya. Nah, jadi tapi waktu itu saya masih belum cari Tuhan juga loh. Belum sadar tuh Ibu ya. Belum, makanya itulah kalau Iya. saya percaya begini, mujizat yang paling luar biasa bukan orang buta dicelikan, bukan orang mati dibangkitkan, Iya. tapi waktu seorang menyadari kesalahan dan bertobat. Hmm. Itulah mujizat terbesar. Nah waktu itu aku masih Nah bagaimana tuh Bu, Ibu bisa Nah, tobat dan lahir baru? Nah itu tobatnya bukan karena hotelnya dibakar, tobatnya bukan karena nggak punya uang, bukan Iya. waktu itu. Nah saya masih tetap berusaha dengan kekuatan saya sendiri ya. Nah jadi waktu itu dibakar, oke lah kita nggak punya apa-apa di Bandung seperti itu. Nah waktu itu saya hamil anak yang keempat. Iya. Waktu hamil anak keempat, nah waktu itu suami saya karena memang kita nggak dalam Tuhan, Iya. suami juga bermasalah. Suami saya itu paketnya luar biasa komplitnya. Minuman keras, mabok, Iya. tabrakan, suka tabrakan, Iya. suka masuk ke dalam penjara, dan yang terakhir itu juga ada perempuan. Wah, Jadi bayangkan udah paketnya komplit luar ya. biasa. Oh. Jadi waktu itu saya juga berpikir ini sebenarnya gue mau ngapain di Bandung. Saya tuh udah hampir berniat tuh pengen mati aja, tapi nggak mati-mati karena takut mati juga gitu loh ya. Karena kan Udah ada merasa hancur ya hidupnya ya, Ibu ya? belum terlalu. Belum tapi terlalu. tapi minimal gini, gua ngapain ya sekolah. Saya kebetulan sekolahnya cukup tinggi. Iya. Saya sekolah S3 dari Amerika. Wah. Cum laude bagian Udah keuangan. doktor nih ya. Yes, harusnya kan ini kan bisa modal PhD saya. nih, Ya kan? Tapi kan waktu itu kan seperti ketutup semua. Iya. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya lagi hamil dan saya kata dokter itu saya punya masalah di dalam kandungan. Iya. Nah, anak saya itu berkali-kali hampir jatuh karena mungkin saya stres kan. Iya. Nah, yang paling luar biasa lagi waktu itu suami saya masuk penjara karena narkoba. Iya. Ketangkep, jadi dia masuk penjara kurang lebih 6 sampai 8 bulan saya lupa. Nah, tapi waktu saya lagi hamil, Iya. hamil 4 bulan. Jadi bayangkan setiap hari itu saya pergi ke Kebun Waru yang di Bandung Iya. itu untuk mengunjungi suami Iya. yang dalam keadaan di dalam. Jadi dalam keadaan tidak bisa jalan. Iya. Karena kan ada varises di perut. Iya. Oh. Nah, jadi itu varisesnya di perut, tidak bisa jalan dan suami di penjara dan nggak punya uang. Iya.
Iya. Nah, apakah cari Tuhan? Belum juga Belum gitu ya. loh. Masih belum Nah, sadar tuh ya. belum. Makanya memang ini Iya. manusia yang paling luar biasa. Iya. Makanya saya kalau melihat orang-orang yang dari muda sudah datang cari Tuhan, itu saya salut dan saya bilang Tuhan luar biasa mereka. Saya sampai umur hampir 40 tahun nggak cari Tuhan. Oh. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya mau melahirkan. Nah, itulah kata dokter, ini anak cacat nanti dan juga kemungkinan ini kelahiran saya agak sulit. Oh. Tiga anak saya yang dulu itu lahirnya normal. Normal. Tapi yang terakhir nggak bisa lagi normal karena saya udah nggak bisa jalan total. Iya. Jadi setiap saya ke penjara itu saya dipegang oleh sipir. Oh. Karena saya nggak bisa jalan even sama hanya berapa meter aja saya mesti dipapah gitu Iya. loh. Nah, tapi nggak cari Tuhan juga gitu loh. Iya. Nah, pas mau melahirkan itulah saya di sana kata dokter ini anak bisa cacat. Dan saya tidak punya uang. Iya. Waktu itu kan suami di dalam, Iya. sementara kan hotel dibakar, Iya. dan kita nggak punya penghasilan. Dan memang dari Medan itu memang Tuhan izinkan itu semuanya tidak ada penghasilan, tidak ada pembagian sama sekali. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir orang tua saya kan cukup diberkatin. Iya. Tapi memang Pengusaha besar lah. Tuhan izinkan hanya Iya. dapat 6 juta 1 bulan. Nah, bayangkan dengan anak 3, Iya. 6 juta di Bandung, Iya. dengan kontrak rumah itu 5 juta per tahun. Iya. Jadi Iya. rumah saya itu tipe 21. Iya. Kecil sekali, kamar mandinya itu juga WC jongkok dan juga dia punya tempat tidur 2x3. Mungkin ibu mengalami turun drastis ya Bu ya dari kondisi waktu masih semua ya. Hanya memang hati saya masih belum kembali kepada Tuhan. Iya. Jadi saya hanya cuma salah menyalahkan terus. Iya. Kok tega keluarga seperti ini? Pada ayahku tuh orang yang sangat diberkatin. Iya. Mulai marah, mulai kecewa gitulah ya. Terus tiba-tiba dapat suami juga yang belum bertaubat Iya. juga. Tapi nggak pernah introspeksi diri. Iya. Itulah yang paling bahaya. Jadi penyakit yang paling bahaya bukan cancer, bukan penyakit sekarang HIV, Iya. bukan juga penyakit sekarang stroke. Yang Iya. paling bahaya adalah penyakit yang tidak menyadari kesalahan. Itu saya alami selama 40 tahun. Nah, waktu saya mau melahirkan, Iya. itulah yang dikatakan dokter bilang ini anak bisa cacat, Iya. kemungkinan karena sudah terlalu banyak obat yang masuk untuk Iya. menahan dia. Oh. Nah, di sanalah baru saya bilang, Tuhan, waktu itu datang seorang hamba Tuhan Iya. Tuhan sudah almarhum, namanya almarhum Bapak Anton. Iya. Hamba Tuhan sederhana, Iya. datang pakai angkot ya, dan dia juga pelayanannya dari penjara ke penjara. Oh. Nah, dia pelayanan ke tempat suami saya, Oh. dan suami saya bilang tolonglah datang ke istri saya karena dia sudah desperate abis. Karena saya asal udah datang saya bilang saya pengen mati aja, tapi saya udah nggak tahu mau kemana Iya. karena saya nggak punya gereja, saya nggak punya kakak-kakak dan abang-abang yang mau tahu tentang saya. Saya punya suami yang di dalam penjara. Saya punya anak 3 yang masih kecil-kecil. Oh, ibu merasa udah sendiri aja waktu Sendiri itu ya. aja, ya. Jadi makanya saya udah nggak tahu mau bikin apa lagi. Datanglah ini hamba Tuhan ini. Nah, dia waktu datang pas saya mau melahirkan, dia hanya kasih 1 ayat saja. Iya. Yaitu ayat Yesaya 43 ayat 4a. Engkau Iya. berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Nah, waktu itu saya masih mendengarnya masih masuk kanan keluar kanan. Karena saya pikir berharga tapi gue kayak gini mana mungkin berharga. Iya. Dikasih tapi gue dalam keadaan amburadul mana mungkin gue dikasihi. Iya. Nah, akhirnya saya putuskan kalau betul Tuhan memang mengasihi saya hanya minta 1 aja. Saya nggak minta uang, saya nggak minta rumah, saya nggak minta apa. Saya hanya minta anak saya boleh nggak lahir normal. Oh. Kalau itu saya akan kembali kepada Tuhan dan saya akan all out kepada Tuhan. Oh. Itu saya punya nazar. Nazar ya. Dan ternyata selesai anak itu lahir, waktu saya lihat ternyata dia normal. Oh. Dan waktu Iya. itu saya putuskan hari itu juga Tuhan Yesus, aku mau kembali Oh, padamu. puji Tuhan. Terima aku sebagai Iya. anakmu, ampuni segala dosa-dosaku. Nah, dari sana saya mulai baca Alkitab. Oh. Nah, kebetulan suami saya kan belum keluar. Iya, Dia baru iya. keluar sudah anak saya 3 bulan. Itu saya tiada hari tanpa baca Alkitab. Saya baca semua Tapi Alkitab. suami tahu ya Bu, ibu udah mengalami pertobatan. Tapi kan nggak ada kelihatan buah ya, Belum kelihatan buahnya. Kan hanya cuma pengen baca Alkitab aja, kan masih tetap datang ke sana. Tapi Iya. tapi saya udah mulai merasa Tuhan, aku hanya punya teman Engkau, aku nggak punya siapa-siapa Iya. seperti itu. Jadi buat saya kalau sampai saya nanti nggak punya Tuhan lagi, siapa lagi saya punya? Iya, Gitu loh. iya. Jadi saya bilang Tuhan Yesus, saya pengen jadi teman Tuhan Yesus, saya pengen jadi anakmu. Nah, saya baca Alkitab lah setiap hari. Nah, itu sampai saya masih ingat tuh 3 bulan selama suami saya di penjara, saya bisa baca 7 kali. Dan bacanya sampai tamat. Wah, 7 kali sampai tamat ya. Yes. Dan saya Luar itu semuanya biasa. Alkitab. Kenapa sampai Alkitab saya begitu banyaknya? Saya punya Alkitab tuh banyak karena apa semua kan saya coret. Iya. Saya highlight semuanya. Oh. Karena saya kalau belajar dulu di Amerika, setiap saya belajar tuh saya pasti highlight. Oh. Karena kalau saya nggak highlight, saya nggak bisa masuk ke sini. Iya. Jadi itu saya baca, saya highlight pakai warna merah, hijau, kuning, Iya. segala macam. Nah, saking semua di highlight, saya nggak tahu lagi mana yang mau dibaca. Makanya beli lagi. Jadi Alkitab saya banyak sekali waktu saya baru bertobat Iya. seperti itu. Oh. Nah, apakah sudah selesai 3 bulan? Enggak. Saya masih haus.
Saya bilang, Tuhan aku pengen tahu lagi. Saya pergi ke Maestro, ke Radio Maestro, itu punya kaset di sana. Iya, Nah iya. kaset itu disewa itu 1 minggu Rp1.000. Oh. Saya semua dengar itu kaset Iya. dari mulai Kaset Niko, khotbah ya? kaset khotbah. Dari mulai Indri Gautama, Pak Niko, itu Gilbert, itu semua pembicara-pembicara yang ada di kaset itu semua sudah saya dengar. Jadi satu-satunya yang habisin kaset di Maestro itu cuma saya kayaknya. Karena saya nyewa itu 30 1 minggu. Saya dengar pagi, siang, malam saya dengar. Nah entah kenapa saya mulai mencatat. Nah saya pikir saya diberkati, nggak mungkin saya hanya masuk hanya cuma di otak yang kecil ini. Saya catat. Jadi saya punya buku catatan khotbah selama saya mendengarkan selama 3 bulan ya. Itu selama 3 bulan itu sampai setengah sampai 1 kamar mandi saya. Wah. Yes, banyak sekali. Itu ada ratusan buku, bahkan mungkin ribuan. Biasa. Banyak sekali. Karena saya pikir saya mau tulis tentang Tuhan. Kadang-kadang mungkin hanya cuman Tuhan baik. Tuhan baik. Waktu pas dengar khotbahnya. Itu saya tulis semua dengan tidak mengerti Tuhan mau pakai kemana ya. Karena saya nggak ada punya planning nanti akan kesini. Nah, sudah selesai itu, akhirnya apa yang terjadi? Nah, Pak Ari keluar dari penjara. Nah, waktu itu hamba Tuhan ini, waktu dia di penjara, itu saya datang ke sana dong. Nah, tapi saya pelayanannya diajak sama Bapak yang tadi. Pak Anton itu ya? Tadi. Tapi bukan khotbah. Saya hanya dibawa ke sana untuk main tamborin. Nah, Ibu Indri nanti ikut main tamborin ya. Nanti kalau kita nyanyi, Ibu Indri tamborin. Saya saya main tamborin. Nah, itu keluarga saya di Medan tahu saya di pelayanan di penjara main tamborin, mereka marah sekali. Mengapa, Bu? Mereka bilang, Indri, kita itu anak orang kaya. Kamu itu anak orang terkenal. Sekolah kamu S3. Pelayanan kamu kok di penjara dengan main tamborin. Kok kamu turunkan, downgraded kamu punya level. Saya jawabnya begini. Selama itu yang Tuhan suruh. Walaupun saya sekarang hanya cuma di gang becek yang diantah berantah. Walaupun cuma 1 orang yang saya layanin. Kalau itu Tuhan yang suruh, saya bersyukur. Karena orang seperti saya bisa mendapat kepercayaan sama Tuhan. Itu jawaban saya. Jadi ada saya pelayanan di penjara itu berbulan-bulan sampai suami saya ada di sana duduk, aku main kerincing-kerincing. Satu saat si pendeta ini batuk, tapi bukan COVID. Batuk gak bisa ngomong. Dia bilang sama saya, Bu Indri, tolong Ibu Indri gantiin saya bawa firman. Ya tak mungkin lah, saya bilang begitu. Bagaimana saya bisa bawa firman, orang jahat kayak begini, tidak mungkin lah, gak layak lah. Saya bilang, Ibu Indri, Tuhan bicara sama saya, Ibu yang nyampein. Nah saya nyampein lah di sana. Nah waktu saya nyampein dengan terbata-bata, suara saya itu kecil dan juga sangat-sangat halus karena takut salah. Jadi itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Nah terus udah gitu saya bawa tentang kesaksian hidup saya. Tapi juga ada ayat, kan saya udah selama berbulan-bulan mendengarkan banyak khotbah sekali khotbah yang saya dengar. Tapi saya gak bisa mengcopy. Nah saya ngomong yang seperti yang saya dapat aja. Nah ternyata ada 1 orang di sana yang mengunjungi temannya yang punya universitas ada di Dago. Nah dia merasa diberkatin. Waktu pas selesai khotbah dia nyamperin saya. Ibu Indri, boleh gak nanti saya undang Natal? Kan kaget dong. Hello, are you sure? Saya pikir begitu ya. Nggak mungkin lah Pak, tolong aja Bapak cari yang lain. Mungkin saya, Ibu Indri, saya sepertinya digerakkan Tuhan untuk bawa Ibu untuk Natal di tempat saya. Dari sanalah mulai saya pelayanan. Dari sana dan tanpa pernah ada brosur, tanpa ada flyer, tanpa ada yang promosi. Dari sana di Dago ada yang ketemu lagi, ngundang lagi. Luar sampai biasa akhirnya ya. hari ini 20 tahun 1999, berarti sekarang 2026 berarti 27 tahun. Wah, jadi 20 tahun Ibu udah melayani firman ya? Melayani firman. Wah. Nah waktu itu saya terus terang ekonomi kan dalam keadaan hancur-hancuran. Dan juga Pak Ari kan juga kan masih belum pulih. Nah berarti kan masih keluar dari penjara, suami saya balik lagi ke narkoba. Seperti itu, jadi nggak juga bertobat. Jadi suami belum ya saat itu ya? Belum. Jadi ceritanya versinya beda-beda. Nah jadi suami masih belum. Nah tapi waktu itu saya kan sudah mulai cari Tuhan. Nah itu undangan demi undangan mulai datang. Nah tapi saya tidak pernah melihat gereja besar apa kecil. Karena buat saya mau sekecil apapun di gang sekalipun saya datengin kalau memang diundang. Dan kadang-kadang itu dapat amplop kosong, dapat kadang-kadang 50.000. Saya yang bukan lihat itunya, buat saya siapa gua Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan ternyata melihat waktu kita setiap perkara kecil. Tuhan itu perhitungkan. Apa yang terjadi? Itu anak saya 2 mau masuk kedokteran. Tapi kan gak ada uang kita. Dan masuknya waktu itu kalau gak salah 125 juta untuk uang masuk. Belum lagi uang sekolah. Nah berarti kan 250 juta. Karena mereka diterima. Tapi harus bayar. Dari mana duitnya? Saya datang dong ke universitasnya. Saya bilang saya gak punya uang. Tapi anak saya ada 2 orang. Boleh gak saya nyicil? Boleh dong, saya dikasih cicilan. Nah dari mana uang cicilannya?
setiap saya pelayanan itu sudah berapa lama kemudian itu yang ngejar itu sampai ngejar saya untuk kasih amplop. Wah, Dan luar saya biasa. punya amplop itu sampai kalau saya simpan di saya punya lemari, pas saya buka itu sampai tumpah-tumpah dan anak saya bisa masuk ke kedokteran spesialis Iya. dari uang pelayanan. Iya. Dari amplop loh Pak. Iya, luar biasa nih ya. Itu cara kalau bukan Tuhan ya. nggak mungkin. Iya, Terus udah gitu bagaimana kehidupan sehari-hari semua. Anak saya ada satu di Australia waktu kita kirim itu suami saya bilang kita kirim ya sudah mungkin kita kirim dengan pas-pasan sekali. Makanya dia nggak pernah ketemu sampai 8 tahun. Waktu itu belum ada WA. Iya. Tahun 2000 pokoknya belum ada WA baru ada SMS. Kalaupun telepon masih mahal. Nah jadi kalau kita telepon itu mungkin sebulan sekali dan saya nggak pernah ketemu selama bertahun-tahun. Nah tapi uang sekolahnya pun itu semua dari amplop. Iya. Luar Maka saya biasa ngirim Tuhan memeliharanya Bu ya. Jadi kalau saya kirim uang untuk dia bulanan dia itu saya kirim 2 kali sampai 3 kali. Tergantung amplop kan. Iya. Jadi kalau ada amplop ini mama kirim ya, papa kirim ya segini. Kan suami kan masih belum bertobat waktu itu. Saat itu belum ya Belum. masih. Jadi kita gak ada usaha. Iya. Nah, dan Medan kan gak dapat apa-apa. Iya. Jadi kita betul-betul hanya dapat 6 juta per bulan dari Medan dan suami belum bertobat dan saya pelayanan. Dan waktu itu pelayanan saya itu Tuhan kalau bukan karena Tuhan itu 60 kali dalam sebulan. 60 kali Pak. Iya, kalau rata-rata sehari 2 itu ya. Sehari bisa 6. Bisa 6 ya? ya? Hari Minggu kan bisa 6, 8, 10, 12, 4. Nah itu dan saya waktu itu kan masih umurnya 40-an. Jadi masih oke lah. Semangatnya tinggi emang juga. Emang gue pikirin kan gitu, seperti itu. Nah, jadi itu yang ngejar itu memang banyak sekali. Dan itu sepertinya orang. Dan saya waktu itu Tuhan ingatkan itu pokoknya intinya pelayanan bukan disuruh cari uang. Tapi kamu melayani saya. Oke Tuhan. Nah memang itu yang membuat saya akhirnya jarang ada di rumah. Itu juga ada di situ juga saya punya ada drawback saya. Jadi saya tidak ada di rumah maka suami nggak bertobat. Karena setiap dia pulang dari diskotik istri lagi baru pas mau pelayanan. Nah saya merasa yang salah lu kalau pulang pagi. Kan saya kan benar mau pelayanan pagi. Itu masih merasa diri masih benar. Jadi Tuhan masih belum berkenan. Jadi sometimes ya kita pikir kita sudah oke. Tuhan tuh makin bersihkan yang makin kecil-kecilnya. Jadi jangan berharap hanya dosa besar aja yang mau Tuhan bersihkan. Karena Tuhan mau jadikan kita kan semuanya jadi sempurna ya di mata Tuhan. Jadi hal yang kecil Tuhan mulai bilang halo itu memang sekarang betul dipakai tapi lalunya kekencengan. Ada yang ketinggalan tuh di belakang. Nah di situ saya masih belum sadar sampai terakhir 2009 suami saya tabrakan dan koma. Nah itu saya lagi pas mau pelayanan ke Purwakarta mau pelayanan. Nah saya mau pelayanan di sana ternyata sudah gitu suami saya itu sebenarnya sebelum itu saya ada mengalami tabrakan. Jadi waktu pas mau pelayanan Natal itu saya berangkat pas keluar dari tol itu supir saya minta uang tol saya kasih. Pas saya ajak ngomong udah nggak bisa ngomong. Rupanya dia pecah pembuluh darah dia mati di tempat. Sebenarnya Tuhan udah suruh saya untuk diam untuk turun dari mimbar tapi saya nggak ngeh. Nah akibatnya setahun kemudian suami saya tabrakan. Jadi Tuhan tuh selama masih mau ingatkan kita itu anugerah Tuhan. Waktu itu saya nggak ngeh karena saya pikir kan gue benar pelayanan. Nah saya nggak tahu. Tapi waktu suami saya tabrakan Tuhan bilang apa? Dengan dia koma tinggalkan semua pelayanan. Urus suamimu. Jadi bayangkan semua pelayanan yang tadi 60 kali dengan uang yang begitu banyak saya hanya untuk ngurus satu orang. Dan saya bilang baik Tuhan. Kalau memang ini yang Tuhan Ibu taat ya itu ya. Ya saya tinggalkan semua pelayanan. Saya hanya tinggal di rumah 2 tahun Pak. Tidak pernah ketemu orang. Tidak pernah terima telepon. Tidak pernah ke salon. Maka dulu rambut saya panjang. Tapi karena gak ke salon rontok semua. Jadi sekarang pendek seperti itu. Nah udah gitu saya hanya mengurus suami. Dia bangun saya bangun. Dia tidur saya tidur. Dia marah saya diam. 2 tahun. Dan di sanalah saya mengerti pelayanan yang sesungguhnya itu bukan mimbar. Pelayanan yang sesungguhnya adalah waktu kita merendahkan hati kita seperti hati seorang hamba. Itu saya lakukan. Dan yang saya bersyukur saya melakukan itu dengan sukacita. Tidak gampang Pak. Karena kan suami saya tabrakan batang otaknya kena, kepalanya kena. Jadi itu asal sedikit mendengar suara paku itu marahnya luar biasa. Kebetulan di samping rumah itu ngebangun gak tamat-tamat. Jadi saya setiap hari harus kalau pas ada paku dibunyi diketok-ketok, saya turun dari tingkat 3 turun, Pak tolong Pak, kalau bisa jangan Pak. Lo gak bisa dong Neng, saya kan mesti dibayar ini. Tolong Pak, tolong kalau bisa nanti aja waktu suami saya habis bangun tidur. Seperti itu selama 2 tahun. Karena dia bangun rumah gak tamat-tamat sampai 10 tahun. Saya gak tahu apa hari ini sudah gak bangun lagi. Karena rumah itu sampai 4 tingkat, 5 tingkat gitu loh. Terus aja ngebangun. Nah, tapi saya gak salahkan dia. Tuhan izinkan untuk mengecek hati saya. Apakah saya marah, apakah saya ini. Nah sesudah itu saya urus suami dan semua keluarga saya bilang, Indri kamu udah kayak orang bodoh.
di rumah saja, tidak pernah kemana-mana, Iya. tidak ke salon, nggak punya temen dong. Iya, Kan iya. nggak telepon udah saya total Iya, saya matiin. iya, Karena saya pikir udahlah, mungkin ini sudah selesai. Saya Iya. memang lihat baju-baju saya. Iya. Saya pikir ya udah adios, nggak ada masalah. Kalau emang sekarang semua ada masanya. Iya. Saya tahu ada waktu menangis, ada Iya. waktu tertawa. Iya. Karena saya kan udah firman itu kan saya udah di Iya. dalamnya. Jadi saya selalu ada penghiburan dari firman, bukan dari orang Iya. gitu loh. Karena saya pikir ya udah kalau emang harus seperti ini Iya. Tuhan saya siap. Jadi saya urus suami saya belajar masak dong. Iya, iya. Masakan saya paling enak. Kenapa? Iya. Karena kebanyakan saya bikin pakai cabai Oh. supaya kalau rasanya nggak enak orang nggak tahu kalau pedes gitu loh ya. Jadi saya bisa Iya. masak Iya. semuanya dan suami saya sangat bahagia karena saya ada di sana. Iya. Oh, Nah, oh. setelah itu 2 tahun kemudian Iya. suami saya bilang beginiin, apakah kamu hanya mau begini-gini terus? Saya pikir ini kan kamu punya permintaan supaya untuk saya tidak pergi kemana-mana Iya. juga. Jadi saya pikir Tuhan, kalau memang Tuhan mau lebih dari itu, ya berarti Tuhan pasti kasih tanda. Suami saya bilang kamu buka pelayanan. Saya tanya dong sama Tuhan kalau dia ngomong 3 kali, berarti ini dari Tuhan. Iya. 3 kali suami saya ngomong. Oh. Itu tahun 2012. Oh. Nah, dia tabrakan 2009. Jadi bayangkan 3 3 tahun ya. tahun loh Iya. saya diam di rumah. Oh. Ya 2 tahun, sebenarnya 2 Iya, tahun. iya, iya. Nah, akhirnya suami saya bilang, kamu buka pelayanan. Terus saya bilang namanya apa? Dia bilang namanya Sungai Sukacita. Oh. Kenapa Sungai Sukacita? Iya. Karena selama 2 tahun kamu urus saya, kamu nggak pernah cembetut, nggak pernah ngambek, nggak pernah uring-uringan, nggak pernah silent treatment. Iya. Kamu betul-betul selalu happy dengan kadang-kadang saya error. Oh. Saya bukalah Sungai Sukacita. Iya. Dan Nah, dari sana situ saya- juga suami itu Belum. ya? Belum masih? Belum. Oh. Nah, suami saya bertobat itu di 2000, kan tadi kan saya buka 2012. 12, Nah, suami betul itu di sana suami baru bertobat. Oh. Nah, pertobatan suami itu beda. Nggak karena masuk penjara, Iya. nggak karena koma, Iya. nggak karena anak lahir cacat, Iya. tapi dia waktu bertobat karena dia dapat SMS dari firman Tuhan dari provider. Oh. Jadi dia pikir siapa gua dapat SMS firman. Saya aja waktu dia tunjukin saya kaget. Yang cocok tuh dapat saya dong. Iya, iya. Bukan beliau. Nah, kadang-kadang kita sombong rohani. Iya. Kita pikir karena kita sudah dalam pelayanan lebih baik daripada orang yang belum. Oh. No, Enggak Tuhan ya. melihat hati. Dan Tuhan tetap memberikan kesempatan Iya, bagi iya. siapapun. Akhirnya suami saya itu bilang, saya ternyata dapat firman dan akhirnya dia kirim. Dia kirim firman ke teman-temannya. Satu saat pulsanya habis. Oh. Dia mulai bikin sendiri Oh. dan sampai hari ini dia tetap kirim firman dan pertobatan di sana. Berhenti minum, Iya. berhenti mabok, berhenti tabrakan, berhenti semuanya. Wah, luar biasa. Ya benar-benar Tuhan pulihkan keluarga ibu ya. Dan sekarang kami boleh pelayanan bersama-sama. Wah, Suami iya. saya adalah pendoa saya. Wah. Setiap minggu Tiang kami doa nih. pelayanan. Yes, jadi tiang doa saya. Jadi setiap minggu kami beribadah. Iya. Itu kalau di gereja saya di atas mimbar, suami saya menjadi pendoa yang di bawah. Luar biasa, Bu. Nah, Ibu sudah melayani kan selama 27 tahun tadi, Bu ya, Yes. sampai saat ini ya. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan nih untuk Yes. pelayanan ini nih, Bu, Yes. ke depannya, Bu? Ya, saya berdoa sama Tuhan. Iya. Saya bilang Tuhan Yesus, saya sudah pelayanan. Apakah hanya mimbar Iya. Tuhan mau dari saya? Iya. Nah, kemarin itu saya di GSJS nih, Iya. remanya. Oh, GSJS ini ya. kemarin waktu pas saya pelayanan di tempat Pastor Andrew, Iya, saya iya. itu kasih kaos. Oh, Saya itu iya. kasih kaos. Jadi ini baru nih semuanya. Iya, ini. iya. Saya kasih kaos. Oh, iya. Itu kaosnya itu adalah Yesaya 6 ayat 8. Oh, iya. Here I am, send me Lord. Oh, Nah, iya. waktu saya itu kaos sudah ada 2000 saya cetak karena saya Oh. tiap di mana pelayanan saya bagi. Iya, Tapi itu nggak jelas di sini saya. Iya. Tapi kemarin Tuhan bilang kamu kasih itu sama semua orang. Iya. Tapi kapan kamu melangkah untuk memberkati orang-orang yang mau diutus? Oh. Saya bilang baik Tuhan. Saya siap. Nah, gak kebetulan saya ada ketemu beberapa orang donatur-donatur Iya, yang iya. mempercayakan Oh. saya. Mereka bilang, ibu silakan mau lakukan apapun. Iya. Ya, tapi saya gak Tuhan suruh buka gereja. Iya, iya. Tuhan gak suruh saya buka. Panggilan Ibu nggak di situ ya? Bukan. Mereka bilang ibu silakan mau pakai apa aja. Hmm. Nah, waktu saya tunjukkan itu Tuhan hanya Iya. bilang support hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, Oh. yang perintisan dan support orang-orang yang mau sekolah Alkitab. Oh. Di sana saya bilang baik Tuhan. Dan saya telepon lah saya punya donatur-donatur ini Oh, mau iya. nggak untuk ini. Ibu Oh. Indri itu terserah ibu. Pokoknya selama itu untuk kemuliaan Tuhan, amanat agung kami semua siap. Wah, Saya bilang luar biasa. Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan tuh tidak ada satupun yang bisa menahan. Iya, Jadi iya. kami nanti ini akan buka yayasan. Iya. Nama yayasannya itu adalah Minyak Narwastu Indonesia. Oh, kenapa Bu nama minyak Minyak narwastu? Narwastu karena saya kan perempuan Iya, yang mengalami hal yang tidak baik, Oh. yang Tuhan kasih karunia. Iya, iya. Kan ini semua produk kasih karunia. Iya. Dan harum semerbak artinya dimanapun kita berada, Iya. biarlah kita boleh menjadi pembawa kabar baik Iya. yang harum. Karena ada yang dua macam, ada Iya. yang berbau busuk seperti Iya. 10 pengintai, Iya. ada yang berbau harum seperti Kaleb dan Yosua. Jadi Iya. saya minta Tuhan kalau boleh jadi minyak narwastu. Yo. Dan kenapa Indonesia? Karena Iya. kita berharap
untuk menjangkau banyak hamba-hamba Tuhan yang merintis di seluruh Indonesia yang mungkin membutuhkan kita. Iya. Dan saya percaya kalau setiap orang-orang Kristen, setiap gereja-gereja juga melakukan hal yang sama, saya percaya Injil sampai ke ujung bumi. Oh, amin, amin. Jadi ini konsepnya Ibu membantu hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa ya Bu ya? Yang perintisan. Perintisan Kalau ya? mereka sudah settle, kita enggak. Udah. Kan nanti enggak. kita akan kumpulkan mungkin untuk tahun pertama ini kita Iya. akan usahakan 100 hamba Tuhan Iya. selama setahun Iya. dan untuk 100 yang mau sekolah Alkitab Iya. untuk mau dikirim. Tapi Iya. ya memang untuk mau dikirim ya, bukan Iya. untuk ambil gelar sarjana. Iya. Untuk mau dikirim. Wah, luar biasa nih Bu, Ya, pelayanan dalam yang nama Tuhan Yesus. Dan nanti kita tanggal 1 ini saya akan ke Medan karena Iya. kalau kami lakukan udah setiap tahun. Oh. Itu kami lakukan mengumpulkan hamba Tuhan dari desa. Iya. Kita undang tuh 1.000 sampai 2.000 Iya. dengan kita undang pembicara dari Jakarta Iya. dan kita juga berbagi di sana. Oh. Jadi mereka itu kita kasih hotel, Iya. kita kasih juga jemputan Iya. dan kita baksos. Iya. Itu saya lakukan sudah 3 kali. Oh, setiap tahun itu. Yes. Setiap Wah, 2 tahun. Oh, setiap 2 tahun. Yes. Ya, luar biasa nih pelayanan Ibu Bu. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Ya, luar biasa kalau mendengar kesaksian dari Ibu nih Bu. Nah Bu, ada pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan nih Bu Yes. kepada para penonton dari Menembus Waktu ya, para sahabat Menembus Waktu yang sedang mengalami pergumulan yang mungkin seperti Ibu yang mengalami ya. Yes. Silakan Bu, sampaikan Bu. Jadi sahabat-sahabatku yang luar biasa ya, di hadapan Tuhan tuh nggak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan mau pakai setiap kita, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tergantung respon kita. Apakah orang pilihan Tuhan tidak menghadapi masalah? Sangat. Karena untuk menjadi emas itu harus diproses. Untuk menjadi logam mulia itu tidak akan mungkin tidak diproses ya. Dengan barang yang sama, itu satu diproses, yang satu nggak diproses, hasilnya akan berbeda. Seperti itu ya. Berlian yang mahal itu prosesnya luar biasa. Emas murni, apalagi sekarang LM itu lagi mahal-mahalnya ya. Itu semua mengalami proses. Dan proses itu sometimes itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Kenapa bilang? Karena emas itu harus dekat api, dia baru bisa menjadi emas murni. Kalau dia sekarang jaraknya 1 kilometer, kan nggak mungkin jadi emas murni seperti itu. Jadi sometimes mungkin dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dari lingkungan kita. Itulah proses. Dari keadaan kita itulah proses. Nah pertanyaan, respon kita sangat menentukan hasil akhirnya. Kalau kita mengandalkan kekuatan, jebol. Kita mengandalkan logika, jebol. Kita mengandalkan pengalaman, jebol. Tapi mengandalkan kasih karunia, tidak akan mungkin jebol. Jadi hari-hari ini tantangan memang banyak karena memang peperangan. Ini sekarang lagi peperangan. Peperangan itu bukan hanya peperangan melawan Amalek, Moab, dan Filistin. Tapi peperangan melawan diri sendiri yang paling berat. Karena waktu kita masih pakai ego, masih pakai kita punya harga diri, masih pakai kedagingan, masih pakai kita punya hawa nafsu, masih pakai kita punya kesombongan, never, tidak akan pernah. Jadi saya belajar dari kesalahan saya dan saya berharap teman-teman, adik-adik di tempat ini yang sudah cari Tuhan dari muda, kalian luar biasa. Karena saya baru cari Tuhan 40 tahun. 40 tahun Tuhan tetap cari saya loh. Coba bayangkan kalau dunia ini boro-boro betul, baru sekali aja bikin kesalahan, kagak ada maaf bagimu. Tapi Tuhan gak pernah berkata begitu. Semerah apapun dosamu menjadi putih seperti salju waktu engkau datang padaku. Amin. Bu, terakhir Bu, ayat favorit dari Bu Indri ini apa nih Bu? Oh, ya ayat favorit aku adalah Yesaya 43:4a. Engkau berharga, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Jadi kita tuh berharga, kita precious. Jadi jangan pernah pikir, tapi saya sudah cerai Bu Indri. Saya sudah narkoba, saya sudah hancur, saya sudah pelacur, saya sudah mungkin prostitusi, saya mungkin sudah piaraan, atau saya mungkin orang yang penjahat atau koruptor atau pembunuh, apapun. Kita pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tapi seringkali kita yang menyanyiakan harga kita di hadapan Tuhan. Kita menganggap kita gak worth it. Please, minder, rendah diri, itu rendah diri gak sama dengan rendah hati ya. Iya. Rendah diri itu bukan produk surga. Tapi berkata, terima kasih Tuhan, kejadianku dahsyat. Dalam Mazmur dikatakan kejadianku dahsyat dan aku menyadarinya. Sering kita gak menyadari, hari ini sadarilah. Kita dahsyat, kita spesial, kita berharga, dan Tuhan mau pakai setiap kita. Waktu mengalami proses, never say give up. Jangan pernah katakan menyerah, jangan berkatakan aku capek, jangan berkata aku gak tahan, jangan sampai mundur. Karena waktu kita mundur, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa dari Ibu Indri nih. Bu, sebelum kita mengakhiri, mohon kesediaan Ibu Bu untuk berdoa ya buat para penonton juga Bu. Oke, Iya. kita berdoa ya semuanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terlalu amat baik. Tuhan gak pernah gak baik, hanya itu yang kami pegang. Dunia boleh gak baik sama kami, lingkungan boleh gak baik sama kami, tapi Tuhan Yesus selalu amat baik dan teramat baik. Bapak berkati untuk audiens yang mendengar pada hari ini.
apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, satu hal yang kami pegang, Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan apalagi membiarkan engkau. Karena itulah kami percaya bahwa selama kami melekat pada Tuhan, semua akan terselesaikan dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Ajarkan kami memiliki iman, Bapa, sebiji sesawi sekalipun bisa memindahkan gunung. Jangan sampai kami gampang terombang-ambing dengan berita-berita, dengan perkataan-perkataan, dengan penilaian dunia. Kami tidak butuh validasi dunia, yang kami butuh adalah validasi daripada Tuhan. Waktu engkau berkata, hambaku yang setia, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, berkati Pastor Pak Denny yang terkasih, dan juga untuk Ibu, dan juga untuk keluarga. Berkati juga untuk menembus waktu yang luar biasa. Melalui podcast ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Yes. Bu Indri sudah hadir podcast Menembus Waktu. Para sahabat Menembus Waktu, luar biasa tadi mendengar kesaksian dari Ibu Indri bagaimana Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi Bu Indri. Walaupun awalnya Bu Indri masih tidak sadar, tapi Tuhan tetap mengasihi. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.